Assalamualaikum Bu Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya, Syekh, Ya, amalan apa yang harus yang diamalkan karena kita udah pada tua-tua ini oh iya. supaya penyakit hati tidak bisa mengurangi penyakit hati gitu. Ya. Mohon Syekh Ya. amal-amalan yang bisa untuk menghindarkan penyakit hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu langsung ke dataran praktisnya gimana? Praktis gini Pak, Bu. Nabi mengajarkan ada model 4 wirid. Ya. Wirid yang pertama itu adalah baca Quran. Itu yang paling afdol. Dari sekian bacaan apa aja, Quran itu nomor 1. Jangan sampai ada merasa ahli torekat, ahli hakikat, sholawat ini lebih hebat dibandingkan dengan bacaan yang lain. Itu salah. Quran itu bacaan utama, kalamullah. Jadi yang pertama, wirid yang utama dan pertama itu qiraatul Quran. Di akhirat nanti datang mensyafaati kita. Yang pertama apa baca? Walaupun 1 halaman, 2 halaman, syukur-syukur orang yang sudah bisa 1 juz setiap hari, nggak usah pakai kalender Pak. Sekarang tanggal berapa? Nggak usah pakai kalender. Juz ke-9, juz ke-10. Yang kedua, nah ini yang kedua, istighfar diawali dengan muhasabah. Berapa kali istighfar? 100 kali. Nabi menyebutkan fa inni atubu ilallah mi'ata marrah. Aku bertobat 100 kali baca istighfar. Nah, sebelum baca istighfar namanya muhasabah. Apa muhasabah itu? Introspeksi diri. Apa introspeksi diri? Tanya ke hati kita. Nabi bersabda istafti qalbak, minta fatwa ke hatimu. Coba tanya ke hati kita, berapa kali kita dusta? Berapa kali mata kita melihat apa yang diharamkan oleh Allah? Berapa kali mulut kita gibah, fitnah, menyakiti orang lain? Tanya ke hati kita, namanya muhasabah. Termasuk 10 penyakit hati tadi, Ibu. Apakah di hati ada ujub apa enggak? Apakah di hati kita ada takabur apa enggak? Apakah di hati ada hasad kepada orang lain apa enggak? Apakah di hati ada hikdu perbuncuhan, balas dendam kepada orang lain apa enggak? Itu selalu diintrospeksi diri. Coba cek di lapangan. Kita punya tetangga, kita punya saudara, saudara kita beli mobil baru, hati kita ikut senang atau sakit hati? Cek di lapangan. Jadi kita cek di tengah kehidupan, penyakit hati ada apa enggak? Maka para ulama menyebutkan muhasabah itu yang paling efektif Bapak Ibu sekalian. Sepertiga malam di heningan malam, an-nasun niyam, ketika manusia tertidur, dia bangkit menghadap kepada Allah. Lalu dia nanya ke hatinya, apa saja yang kita lakukan selama ini? Apa yang telah kita lakukan hari-hari yang telah kita lalui? Jujur tanyakan, maka kita akan bisa membaca rapot kita sendiri. Apa hasadnya masih ada, penyakit hati yang 10-nya? Itu semua kita yang harus melakukannya. Namanya muhasabah. 2. Ketiga, wirid yang ketiga, baca kalimah la ilaha illallah. Syekh Ahmad bin Idris mendapatkan talqin zikir dari Nabi. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dibaca 300 kali. Sabda Nabi nanti di hari kiamat, wala takilni ila wilayati ghairi. Hai Ahmad, jangan serahkan murid-muridmu yang mengamalkan wirid itu, kalimat tahlil itu, tapi akulah penanggung jawabnya di hari kiamat. Kira-kira Pak, Bu, kalau di hari kiamat kita ditanggung jawab oleh Nabi jadi ahli surga, ahli neraka? Baca 300 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dibaca 300 kali. Keempat, wirid pembersih hati, pembuka hati, pembersih dan pembuka hati, salawat kepada Nabi. Syukur-syukur bisa 100 kali, coba 10 kali dulu setiap hari. Kalau sampai 100 kali sabda Nabi, Allah catat di antara kedua matanya 2 kalimat nanti di akhirat. Pertama, baro'atun minan nifaq, orang itu bebas dari munafik. Kedua, baro'atun minan nar, orang itu terbebas dari api neraka. Yang ketiga, yusaru yaumil qiyamah ma'asyuhada, dikumpulkan di masarnya dengan para syuhada. Silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja. Kalau sampai 100 kali kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Terakhir, kita berlindung kepada Allah dengan Ismul A'zam, ya Hayyu
ya qayyum 1000 kali. Sabda Nabi, kalau engkau dikhianati, dizolim, ditekan oleh siapapun juga, perbanyak kalimah ya hayyu ya qayyum, Allah akan menjaga kita, melindungi kita semua. 4 hal ini amalkan. Siap ibu-ibu? Siap bapak-bapak? Pertama apa? Baca Quran. Yang kedua, istighfar beserta muhasabah, introspeksi diri. Yang ketiga, kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmul. Keempat, salawat 100. Kelima, ya hayyu ya qayyum sampai 1000. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ngamalin ya hayyu ya qayyum 40 kali sebelum adzan subuh. Tadi adzan subuh qobliyah baca 40 kali sampai datang iqomah, maka hatinya tidak akan dimatikan sampai akhir hayatnya. Ijazah wirid yang ditalqinkan setiap hari harus dijalani.